Kalau ada di antara yang hari ini menyerah dengan keadaan, bahkan bertanya, Tuhan, kau mencari Tuhan, dan kau ada di tempat ini. Saya tahu Tuhan begitu mengasihi kau. Amin. Tidak ada gunung yang terlampau tinggi, tidak ada lembah yang terlalu dalam. Ya. Tidak ada. Gadaku dan tongkat itu yang menghibur engkau. Amin. Dan hari ini Tuhan, hari ini bicara begitu hebat Tuhan. Ya, silakan bicara. Kami ingin lompat, kami ingin melompati. Amin. Setiap musim dari musim, setiap kegentaran dari kegentaran, kami akan lompati mengatasi badai. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Amin. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup. Amin. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Yes. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan. Shalom. Shalom. Wah, yang keras kalau semangat kalau jam berapa ini? Jam 11. Yang jam 11 harus semangat ya. Shalom. Shalom. Boleh kasih tepuk sebelahnya. Shalom. Apa kabarnya? Kasih salam semuanya. Salam pada teman-temannya. Kabarnya. Apa kabarnya teman-teman semua? Bapak Ibu semua. Nah, puji Tuhan. Hari ini saya percaya Tuhan begitu baik dengan saudara dan saya tentunya. Dan sebelum saya mulai ibadah sebelum firman Tuhan hari ini, kita kenalan dulu. Nama saya Daniel, biasa dipanggil Kak Daniel. Dan saya melayani di pusat sebagai guru sekolah minggu, kakak sekolah minggu, dan beberapa guru sekolah minggu di sana, sekitar 60 anak, 60 orang, dan kurang lebih 700 sampai 1000 anak di sana. Wow. Wow. Dan lebih dari 10 tahun lebih di WTC ini melayani sebagai guru sekolah minggu sudah hampir 30 tahun. Wow. Wow. Jadi ada anak yang sudah datang kepada saya, dia punya gendong anak dan anaknya di sekolah mingguin di tempat lain. Kak, ingat gak Kak? Enggak ingat. Wah, puji Tuhan. Saya melihat banyak anak-anak dimenangkan, mengalami Tuhan hari-hari ini, dan saya percaya kita juga semua akan mengalaminya. Katakan amin. Amin. Nah, hari ini kita akan masuk dalam satu tema besar di tahun 2024 ini. Tahun 2024 ini kita akan memasuki tema yang Bapak Ibu mungkin di awal tahun sudah terima, Rise and Shine. Bilang sama-sama, Rise and Shine. Nah, Rise and Shine ini, jadi Tuhan mau kita bangkit. Di tahun 2024 bukan hanya tahun naga, dimana tahun ini, wah, kayaknya saya kurang beruntung nih Pak. Jauh sama naga mungkin. Kita bukan itu, saudara. Kita adalah firman Tuhan. Amin. Dasarnya kita bukan itu. Nah, saudara, firman Tuhan bilang begini. Kalau kita hari-hari ini mungkin mengalami yang namanya nggak tahu harus berbuat apa. Mungkin tahun 2023 saudara mengalami hal-hal yang begitu berdarah-darah. Ada berdarah-darah tahun 2023? Nggak sampai. Ada? Nggak ada ya? Nggak sampai. Tapi saya percaya tahun ini adalah tahun kebangkitan buat saudara. Amin. Nah, hari ini mungkin Bapak Ibu pernah tahu tentang visi. Katakan visi. Visi. Untuk mengejar visi, kita perlu yang namanya satu kekuatan, ya. Dan itu adalah core value. Jadi di luar sana
banyak orang-orang dunia mengejar visi mereka atau mimpi mereka dengan cara-cara dunia. Tapi yang Tuhan mau hari ini, kita tidak boleh mengejar visi kita yang Tuhan berikan dalam hidup kita dengan nilai-nilai dunia. Amin. Tapi yang Tuhan mau kita punya standar kebenaran, yaitu nilai kebenaran. Nah, hari ini kita akan belajar tentang core value. Nah, core value adalah nilai adalah sesuatu yang kita yakini yang mempengaruhi cara berpikir dan cara kita bertindak dan berperilaku. Mari kita baca dalam Amsal 27. Amsal 27 ayat 21. Amsal 27 ayat 21. Sudah? Kalau sudah kita baca sama-sama. Sudah? 3, 2, 1. Kuit untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang yang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Bagian B-nya kita baca sekali lagi ya. 3, 2, 1. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Jadi manusia juga ada nilainya. Kita juga punya nilai. Kalau saudara tahu, kui itu adalah alat untuk melebur emas, betul ya? Melebur emas, lalu emas itu dipanaskan dengan ribuan derajat, emas atau perak itu sehingga dia menjadi murni, betul? Bagaimana dia bisa menjadi murni? Dia harus masuk yang namanya perapian. Ya. Dimurnikan berapa kali? Ya, kalau emas ada sekarat, 2 karat, 3 karat, ada yang sekarat? Ada. Sekarat, tahu sekarat? Enggak ada sekarat. 1 karat. Ada sekarat, 1 karat, ada. 2 karat, 3 karat, sampai 18 karat. Jadi saudara mungkin kalau ketemu dengan toko emas, di situ mereka jual mulai berapa karat? 18 karat, 22 karat, 2 karat, dan 24 karat. Semakin karatnya besar, semakin dia murni. Yang paling murni berapa karat? 24 karat. Bapak Ibu tahu proses untuk menjadi 24 karat dimurnikan itu membutuhkan waktu, betul? Amin. Nggak boleh kecepatan, nggak boleh terlalu lambat, nggak boleh sebentar aja. Jadi untuk dapat yang murni itu harus benar-benar si tukang emas itu dia harus membakarnya, memurnikannya berkali-kali hingga kotoran semua itu bisa keluar. Ya. Karena kita mau memiliki satu atau mengejar mimpi kita kadang-kadang kehilangan atau tidak memiliki nilai yang benar. Sehingga apa? Sehingga waktu kita mau mencapai visi kita nggak kuat. Ketika kita berada di atas, bahkan ketika ada peluang buat hidup kita nggak mampu. Ya. Makanya manusia kayak kita ini semua dinilai sama seperti kayak emas tadi, dimurnikan sehingga kita mirip dengan siapa? Yesus. Dengan Kristus, dengan Bapa. Nilai adalah satu keyakinan, satu yang kita yakini, yang mempengaruhi cara berpikir kita. Kalau nilai kita kalau kita tidak memiliki nilai, maka perilaku kita juga tidak baik. Ya. Jadi perbuatan seseorang itu dinilai dari nilai yang ditanam dalam kehidupannya. Ya. Mark Richardson itu bilang seperti ini. Peace of mind produce right value. Peace of mind, damai sejahtera yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, dalam pikiran, dalam apapun, akan memproduce right value, nilai yang benar.
value produce right thought. Pemikiran itu dihasilkan dari nilai yang benar. Jadi kalau nilai kita salah, maka kita akan kehilangan pemikiran yang benar. Waktu pemikiran yang benar itu gagal, maka actionnya juga salah. Kenapa sih kita harus mengejar nilai dalam kehidupan kita? Ya. Semua yang berarti pasti berharga. Betul? Amin. Betul. Semua yang ada nilainya pasti berharga. Ya. Nilai adalah satu yang rela kita bayarkan agar nilai tersebut dapat terwujud dalam diri kita atau organisasi kita. Kenapa sih penting? Karena nilai adalah satu yang rela kita bayarkan. Orang mahasiswa dia mengejar nilai. Supaya apa? Supaya dia bernilai, mendapatkan nilai. Dia kerja rela untuk mendapatkan yang terbaik. Rela siang dan malam makan Indomie. Kalau yang mahasiswa betul ya? Makan Indomie, makan untuk mendapatkan nilai yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dia fight untuk mendapatkan nilai. Dia fight untuk supaya hidupnya lebih bernilai. Amin. Dia rela untuk membayar harganya agar nilainya bisa terwujud. Siapa di sini yang butuh uang? Saya. Kalau uang aja, iya. Kalau duit aja, duit. Saya butuh. Siapa yang butuh duit? Saya. Semua butuh duit ya. Semua butuh duit. Nah, seorang triliuner itu bilang begini sama seseorang, bagaimana sih kita bisa mencari uang berlimpah-limpah? Dia bilang begini analogi, uang itu seperti kupu-kupu. Dia pergi, kalau kita makin kejar, makin kabur dia. Betul? Kalau kita kejar uang gitu, kayaknya udah di tangan, kelihatan dapet nih, pergi lagi, terbang, makin jauh dia. Tapi diajarkan seperti ini oleh seorang triliuner. Dia bilang begini, jadi kalau mau nangkap kupu-kupu, itu kita buat kebun atau taman bunga. Sehingga apa? Waktu taman bunga itu berbunga, Kupu-kupunya datang. nggak usah dipanggil, Datang sendiri. sama. Duit juga seperti itu. Waktu kita bernilai, maka orang akan datang, Amin. peluang akan datang, Amin. duit juga akan datang. Betul. Kok ngomong duit mulu sih? Butuh duit. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Jadi demikian juga hidup kita. Usahakan dalam hidup kita bisa menambah nilai Amin. untuk diri kita. Ya. Sehingga apa? Sehingga banyak hal yang bisa engkau dapatkan ketika engkau bernilai. Betul. Jadi ingat bahwa untuk mendapatkan nilai atau seseorang bisa berharga, itu harus yang namanya dimurnikan. Tapi kenapa waktu dimurnikan semua manusia teriak, Sakit. pengen cepat keluar. Padahal emas kalau dimurnikan tuh, kalau dia murni itu sampai tukang emas itu membakarnya itu bisa melihat cermin di dalam leburan emas tadi. Artinya apa? Sampai dia serupa dengan Penciptanya. Pencipta. Jadi hari ini kita akan mindset shift. Saya akan bawa saudara untuk kita keluar. Apa sih yang mau dilakukan di tahun 2024 ini? Mau cari uang lebih keras? Mau kejar visi dengan begitu rajin? Itu bagus.
Tapi yang Tuhan mau, waktu engkau mengejar visi, kita dengan nilai-nilai kerajaan, Ya. kejujuran, Ya. kasih, Integritas. integritas, kekudusan. Ya. John Wooden berkata, good value are like a magnet. They attract the good people. Jadi dia berkata nilai-nilai baik itu, core values, good values, itu seperti magnet, akan menarik orang-orang baik. Kalau God values are like magnet, they attract God people. Hari ini kalau kau ingin mengalami sesuatu yang spektakuler di tahun 2024, kamu harus perhatikan nilai hidup, sehingga nilai hidup kita berharga. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Orang akan berpikir, wah kita berpartner dengan dia, kenapa? Kan dia orang jujur. Yuk kita sama-sama, atau kita join yuk dengan dia orang jujur. Dia orangnya integritas. Saya mau dengerin dia karena dia hidupnya kudus. Saya mau ikutin cara dia karena dia punya nilai. Saudara, penting kita memiliki nilai, karena nilai menentukan siapa yang datang, dan siapa yang meninggalkan kita. Nilai menentukan siapa yang datang dan siapa yang meninggalkan kita. Sama seperti kalau kita masuk ke dalam toko sepatu, Ya. waktu kita masuk toko sepatu Bu Cherry, masih ingat Bu Cherry? Masih. Yang tua-tua generasinya pasti ingat ya. Masuk ke Bu Cherry, waktu kita masuk ke dalam Bu Cherry, apa yang kita langsung lihat? Har. Modelnya apa harganya? Har. Siapa yang setuju harganya? Ya. Waktu kita masuk, kita tahu tuh. Kita lihat harganya. Tapi kalau kita masuk ke toko yang namanya lebih branded, katakanlah Berry, waktu kita masuk, apa yang kita lihat dulu? Harganya tentu ya. Semakin dia lama di sana, atau semakin dia cepat keluar, ketahuan. Terjangkau atau tidak? Karena nilai menentukan siapa yang datang dan siapa yang akan meninggalkan kita. Siapa yang stay dengan saudara dan siapa yang akan meninggalkan saudara. Waktu engkau bernilai, orang yang tidak punya nilai tidak akan satu frekuensi dengan saudara. Jadi orang itu akan beli karena dia bernilai, dia punya nilai. Dia punya uang untuk beli sepatu Berry, dia akan stay lama di sana. Tapi kalau orang yang tidak punya nilai, dia akan cepat-cepat buka keluar. Sama. Manusia pun harus memiliki nilai. Nah ini John Wooden ya. Nilai baik itu seperti magnet, menarik orang-orang yang baik. Nah pentingnya nilai. Yang selanjutnya adalah nilai menentukan tingkat dan level dan menentukan nilai tukar dari satu barang. Menentukan tingkatan atau level. Mungkin saudara pernah dengar John C. Maxwell. Kalau dia seminar itu berulang, penuh. Mereka rela membayar harganya. Mereka rela membayar mahal untuk ikut seminar tersebut. Mereka yang kalau di belakang bayarnya 5 juta, yang di tengah 10 juta, yang di depan 15 juta sampai 20 juta. Mereka rela bayar harganya. Kenapa? Kenapa bisa mahal seperti itu? Bernilai. Karena semuanya isinya Bernilai. daging semua. Ya. Ada juga udah di diskon seminar gitu sampai 100.000 gak ada yang datang. Kenapa?
Karena nggak ada nilai. Tulang semua. Makanya nggak tulang semua. Nilai menentukan tingkatan atau level dan menentukan nilai tukar dari satu barang. Dan yang keempat ini adalah nilai menentukan penjagaan, protection dari sesuatu atau seseorang. Kenapa Pak Jokowi atau presiden kita ada bodyguardnya? Siap-siap tuh, kalau turun apa semua disiap-siap. Karena presiden kita bernilai. Kalau sampai dia terjadi sesuatu, wah, apa yang terjadi negara ini? Sama, di mata Tuhan waktu kita bernilai, hidupnya jujur, hidupnya bersih, hidupnya sesuai dengan standar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, punya karakter ilahi, Tuhan akan jaga. Haleluya. Tuhan akan protect. Amin. Amin. Tahu bedanya sepatu murah sama sepatu mahal? Kalau ada hujan. Kalau ada hujan. Jadi kalau ada hujan, sepatu mahal tuh dia rela loh begini, dibuka, angkat, diangkat ini. Betul? Siapa yang pernah melakukan ini? Saya. Kenapa? Sepatunya? Saya. Saya. Mahal. Tas. Nggak ada pendeta yang menyopot sepatu ya. Tas mahal, tas murah. Kenapa? Karena bernilai. Yes. Tapi kalau sepatu itu tidak bernilai, ya udahlah. Udah jelek nih sepatunya atau apa gitu ya. Biru. Atau sepatu murah atau apa, sepatu boot. Tapi kalau hujan juga mungkin dicopot. Itu hujan loh. Hujan doang, dicopot takut basah. Siapa yang pernah lakukan itu? Jujur. Gak ada. Wah, diikat pakai plastik, kitanya kehujanan, sepatunya nggak kehujanan. Wah, itu dibawa-bawa. Ada yang kalau saya dimasukin rok gitu. Kenapa? Karena bernilai. Demikian juga Tuhan akan memperlakukan kita seperti itu. Amin. Amin. Karena engkau bernilai, dia jaga. Amin. Dia protect gitu. Dia nggak mau engkau terjadi sesuatu. Yes. Di 2023 itu perusahaan kami mengalami banyak hal yang terjadi. Yes. Bahkan sampai yes. Kadang punya satu perusahaan di bidang properti gitu ya, agency. Nah, di situ 2023 sampai akhir 2023 omset kami itu baru kira-kira setengah dikit dari tahun lalu, setengah lewat tahun lalu. Itu memasuki akhir tahun 2023 di bulan November itu sampai seperti itu. Udah berdoa, pelayanan kurang apa, hamba Tuhan. Tapi di situ kami melihat, saya dan istri saya, kami diproses berdua untuk makin murni, makin melihat Tuhan. Dan Tuhan juga upgrade di perusahaan kami. Hari ini kalau tidak terjadi tahun itu 2023, mungkin kami nggak akan seperti di awal tahun 2024 ini. Berbeda. Wow. Kenapa? Karena sudah diproses. Jadi Amin. kalau kita diproses, jangan buru-buru Tuhan. Apa nih Tuhan, berhenti aja lah, nggak usah lah. Betul nggak? Tuhan, tolonglah, masa nggak ada Tuhan? Kita kurang apa Tuhan? Wah, pengen ngejerit, pengen menjerit waktu itu. Rasanya pengen menyerah waktu itu. Tapi apa yang membuat kita stay? Karena Tuhan. Akhir tahun 2023, Tuhan itu nggak pernah, dia nggak pernah lalai dengan janjinya. Amin. Dia mengasihi anak-anaknya. Amin. Di 2023 di bulan Desember, saya ingat sekali, di situ Tuhan penuhi dan Dia memberikan satu. Wow. Tuhan memberkati kami
hingga omset kami di tahun 2023 orang dunia bilang sulit. Betul. Pengusaha semua sulit bilang. Di 2023 beberapa pengusaha saya tanya sama pengusaha yang relasi saya, wah sulit, bertahan aja udah cukup. Saya tahu di tahun 2023 di akhir tahun itu omset kami sama dengan tahun 2021. Jadi kalau Tuhan saat ini sedang membawa saudara untuk diproses, kalau tahu ujungnya, saudara belajar bersyukur di sini. Katakan amin. Karena saudara sedang dibawa Tuhan untuk memiliki satu nilai yang lebih besar dari sebelumnya. Amin. Nilai yang lebih berharga dari sebelumnya. Mungkin dulu cuma 18 karat, tapi sekarang menjadi 24 karat. Amin. Dari sikap hati menghadapi segala sesuatu, menghadapi tantangan, lebih tough dengan banyak hal, karena Tuhan sedang melatih saudara. Nah saudara, nilai menentukan penjagaan, protection satu atau seseorang. Seluruh aspek hidup kita Tuhan akan jaga. Nah, bagaimana urutan untuk mendapatkan nilai? Bagaimana kita, ini urutannya. Yang pertama, belief system. Belief system ini bicara tentang bagaimana kita memasukkan satu nilai-nilai setiap hari dalam kehidupan kita. Belief system ini, contohnya adalah bagaimana kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, membuat kita kuat. Renungkan firman itu siang dan malam, maka Tuhan janji perjalanan kita akan beruntung. Lalu waktu kita believe, itu akan menjadi core values yang kita pelajari hari ini. Core values adalah nilai hidup inti dalam kehidupan kita, pedoman keyakinan kita. Lalu akan menjadi kebiasaan. Waktu jadi kebiasaan ini akan jadi powerful. Jadi waktu ada badai datang, walaupun tantangan begitu besar, dia tahu kebiasaannya. Pasti Tuhan tahu. Pasti Tuhan jaga. Amin. Dan nantinya akan menjadi culture atau budaya. John C. Maxwell bilang begini, core values adalah keyakinan yang mendalam, yang secara otentik menggambarkan jiwa Anda. Ini John C. Maxwell bilang, core value adalah keyakinan kita yang sangat mendalam, yang menggambarkan siapa? Kita. Nah, core value di GBIWTC adalah ini. Yang pertama itu generosity, murah hati. Bilang sama-sama saya, murah hati. Murah hati. Jadi ini pedoman kita. Ini adalah core value inti yang harus dimiliki oleh kita semua. Murah hati. Lalu yang kedua adalah unity. Ya, unity, kita harus satu sama lain saling membangun. Amin. Yang kedua discipleship, mau dimuridkan. Saudara bisa bertumbuh kalau saudara ada dalam satu komunitas, dan juga saudara mau bertumbuh secara pribadi sendiri. Yang keempat adalah excellent. Yang kelima adalah living in God purpose, hidup di dalam tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah servanthood, bagaimana kita dengan melayani dengan rendah hati, melayani dengan tidak sembarangan, dengan hati hamba. Nah, kita akan bahas yang pertama, generosity. Apa itu generosity? Nah, generosity itu murah hati. Bilang sama-sama saya, murah hati. Murah hati, artinya adalah suka memberi. Bilang sama-sama saya, suka memberi. Tidak pelit. Tidak pelit. Murah hati itu tidak pelit. Tidak pelit. Penyayang dan pengasih. Suka menolong. Baik hati. Nah, saudara, saya akan ajak saudara untuk memindahkan pemikiran kita yang lama
di tahun yang lalu, atau saudara saat ini sudah mengalami pun, kita akan bisa sama-sama dikuatkannya. Saya ingin ajak saudara untuk kita pindah dari yang belum murah hati menjadi murah hati. Karena murah hati nggak mudah, betul? Sebelum kita bahas lebih jauh, kita mungkin pernah tahu bahwa ada hukum yang namanya hukum universal. Hukum universal adalah hukum di mana percaya atau tidak percaya, melakukan atau tidak melakukan, hukum itu tetap ada. Pasti ada. Percaya nggak percaya, pasti ada. Contohnya, gravitasi. Gravitasi adalah hukum yang universal. Semua orang mendapatkannya, semua orang menikmatinya. Gravitasi. Kita nggak percaya gravitasi ada, tapi tetap akan kalau jatuh turun Bawah. Itu gravitasi. Jadi kita mungkin berdoa, Tuhan, saya mau terbang. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena hukum gravitasi itu ada. Nah, itu adalah hukum universal. Semua orang mendapatkan baik percaya atau tidak percaya. Sama, hukum universal itu apa lagi? Contohnya rajin. Waktu engkau rajin, mau anak Tuhan, tidak anak Tuhan, pasti akan diberkati. Orang yang percaya Tuhan, kalau dia nggak rajin, dia melawan hukum universal juga. Nggak mungkin Tuhan bisa memberkati dia kalau dia tidak rajin. Ini hukum universal, semua orang dapat. Waktu dia menanam, dia pasti menuai. Betul? Betul. Kalau engkau kalau kita nih buka toko pagi-pagi sama buka toko seenaknya, semau kita, buka tokonya, itu melawan hukum universal. Lalu bedanya gimana? Kalau pagi-pagi kita buka sama pagi-pagi orang lain yang belum mengenal Tuhan buka, kita pagi-pagi buka dengan penyertaan Tuhan. Mereka belum tentu, mereka dengan kekuatan sendiri. Itu bedanya. Kalau kita dengan kekuatan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, tidak mengurangi hukum universal yang harus kita jalankan. Rajin harus rajin. Jangan, wah ada Tuhan, tenang aja. Dia pagi-pagi, saya pagi-pagi, ya udah saya males-malesan. Enggak. Nawarin orang, ayo Pak, silakan Pak, silakan Pak, silakan Pak. Kalau engkau seorang marketing, kalau engkau seorang pekerja sungguh-sungguh bekerja, jangan ngambil miliknya orang lain. Jangan mengambil waktu kerja kita. Bos lihat, waktu bos lihat, baik lihat atau tidak lihat, hukum universal itu pasti ada. Dia akan mempromot orang-orang yang benar-benar hatinya. Kita akan pelajari tentang generosity ini. Suka menolong, tidak pelit. Bilang sama-sama saya, tidak pelit. Tidak pelit. Siapa yang pelit? Tidak pelit. Nah, sikap generosity ini adalah sikap murah hati, adalah cara untuk bisa mengalami kembali kelimpahan di Taman Eden. Di Taman Eden, saudara ingin mengalami Taman Eden kembali di dunia ini, kita harus memiliki sikap yang namanya generosity. Ini bukan tentang nabur lalu gereja yang enak atau kita memberi dan sebagainya, bukan bicara tentang uang, tapi bicara tentang hati. Kita baca dalam Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Sudah? Belum. Lukas 6 ayat 36 menuliskan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Saudara garis bawahi, sama seperti Bapamu. Sama seperti Bapamu. Berarti kalau sama artinya apa? Segalanya sama. Serupa. Bukan hanya
sifatnya saja, tapi atributnya sama. Murah hati. Jadi kalau Tuhan punya kelimpahan, surga adalah miliknya kita juga. Kita bisa hidup di dunia ini dengan kelimpahan surga. Kalau kita murah hati, maka kita akan mengalami kelimpahan yang pernah ada di Taman Eden. Nggak pulang. Anda boleh balik lagi. Anna Switzer ini berkata, kami kaya, we are rich only through what we give. Kami kaya hanya melalui apa yang kami berikan. Jadi waktu kita memberi, itu ada jalan untuk apa? Untuk kita diberkati. Aduh, udah mulai duit nih Pak. Nah, saudara, saya akan ubah. Saya akan ajak saudara untuk merubah mindset kita dengan mindset kerajaan. Nah, kita baca 2 Korintus 9 ayat 10. Sama-sama. 3, 2, 1. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kata murah hati itu bukan berarti kalau kita punya uang atau menjadi kaya baru kita murah hati, bukan itu. Tapi murah hati itu adalah hatinya dulu. Hatinya dulu. Dimulai dari hati kita. Waktu hati kita benar, waktu hati kita siap, ini nilai yang pertama ya, core value yang pertama. Waktu hati kita siap, tidak tergantung dengan uang, banyaknya uang, banyaknya harta, bukan itu. Tapi waktu hatinya benar, maka ia menyediakan benih. Siapa yang menyediakan? Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Jadi waktu hati kita siap, waktu hati kita benar, Tuhan akan memberikan kepada kita benih itu untuk dilipat gandakan, sehingga bisa memberkati banyak orang lain. Amin. Haleluya. Kadang hanya saya. Padahal prinsip firman Tuhan nggak seperti itu. Beri maka kamu akan diberi. Nah, kita akan ubah ya. Cara dunia itu seperti ini. Ada orang yang menyebar harta, bilangnya apa? Tetapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ya. Tuhan memberi benih supaya kita berlimpah. Ini yang Tuhan inginkan. Bukan uangnya, tapi engkau jadi berkat. Baru Tuhan memperlengkapi benihnya. Tapi ada sebagian yang dia diberi benih, tapi dimakan benih. Nah ini, saudara, ini yang harus kita ubah secara cara pandang kita atau apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita berpikir dengan menghemat maka akan bertambah Kaya. Padahal tidak. Bukan berarti kita jor-joran, tidak. Tapi di sini bicara tentang hati memberi, hati yang mau memberi. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Dunia bilang hemat pangkal kaya. Firman Tuhan bilang generosity, kemurahan hati. Waktu kau memberi, kita lihat ya ayatnya. Amsal 11 ayat 25. Siapa memberi banyak
Siapa banyak memberi, berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Siapa yang memberi berkat, banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, rafah, dalam bahasa Ibrani-nya itu segelas, sedikit benih, rafah. Nah, ia sendiri akan diberi minum. Yarah, dalam artinya sebesar lautan. Untuk kita mendapat yarah, harus ada yang dilepaskan atau ditaburkan. Apa namanya? Benih. Banyak orang makan benihnya sehingga dia jadi mencret. Roti dinikmati, harus dinikmati. Kalau enggak, busuk. Ada roti, ada benih. Kita mesti berpikir nih, Tuhan, dari setiap apa yang Kau berikan dalam kehidupan kita, saya minta Tuhan untuk peka, untuk belajar memberikan benih yang Tuhan sudah berikan untuk saya tabur. Nah, ada beberapa hadiah yang kalau kita murah hati, maka kita akan mengalami yang pertama. Maka dalam Mazmur 37 ayat 26, anak cucu kita akan diberkati dan menjadi berkat. Ini hadiahnya ya. Nah, ada hadiah. Yang pertama adalah waktu kita punya kehidupan yang generous, maka kehidupan kita itu berubah. Anak cucu kita juga berubah. Anak kita juga berubah. Kalau mau anak kita mengalami breakthroughs dalam kehidupan dia, ayahnya juga harus generous. Kalau Bapak Ibu lihat Abraham, Ishak dan Yakub, Abraham punya nilai. Dia mengalami Tuhan. Dia generous. Dia memberkati, jadi berkat, Bapak segala bangsa. Dan apa yang terjadi? Anaknya juga diberkati, dan cucunya diberkati. Yakub lebih kaya. Jika kamu memberi, maka itu akan diberikan kepadamu. If you give, it will be given to you. Waktu kamu memberi, itu pasti akan diberikan kepadamu. And you have found that generous people are blessed people. Dan aku telah menemukan bahwa orang yang murah hati adalah orang yang diberkati. Kadang kita nggak mau karena kita terlalu egois dengan diri kita. Karena kita lupa ini. Karena kita memakan benih itu, sehingga apa yang terjadi, kita tidak lagi bisa melipat gandakannya. Kita sisihkan apa yang namanya perpuluhan, itu miliknya Tuhan. Apa yang namanya benih, itu miliknya orang lain. Mesti belajar, Tuhan, apa yang Kau berikan dalam kehidupan saya. Mungkin ada titipan orang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang kita harus berikan kepada mereka. Nah, kita akan baca yang kedua, saudara. Yang kedua adalah waktu kita generous. Waktu kita generous, kita akan diberkati. Usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, investasi kita diberkati. Siapa yang di sini pengen asetnya lebih hebat? Saya. Tahun 2024 mengalami breakthrough dalam financial. Kalau engkau mau mengalami breakthrough dalam financial, engkau harus lepas landas, tinggalkan area ini dan menuju ke generosity. Amin. Gak mudah. Mudah gak? Tiba-tiba Tuhan suruh kasih dia 2 tiaw. 2 tiaw. 2 tiaw, tau gak 2 tiaw?
5 juta misalnya. Tuhan kasih 5 juta dia. Oh, Tuhan ini bukan dari Tuhan. Kasih mamamu uang. Kita datang ke rumah mama. Jangan kau pelit kasih uang buat mama kamu. Siapa sih masih pelit kasih uang buat mama? Saya aja nggak ada uang, mah. Kalau mama datang, kalau kita ke rumah mama, kita udah menikah, ke rumah mama, berbagi dengan orang tua. Serius, serius. Itu akan diberkati. Amin, amin. Serius gue. Jangan kita marah-marahin orang tua, sentak-sentak orang tua, tapi berkati orang tua. Amin. Jangan kita udah sukses gitu ya, kita lupa orang tua kita. Kita lupa kita tinggal di tempat yang enak, orang tua kita di tempat yang harusnya tidak layak di sana. Coba pikirin, generosity bukan hanya untuk gereja saja, generosity untuk semua orang, pada semua orang, pada semua orang. Bukan hanya kau bawa uang ke gereja saja, tapi bawa dirimu itu jadi berkat bagi orang. Jadi mulai hari ini, kalau kau mau kaya, kalau kau mau berkelimpahan, hukumnya adalah memberi. Dan itu nggak mudah. Nggak semua orang bisa melepaskan uangnya atau benihnya. Kenapa? Karena dia takut. Ada pemahaman dunia bahwa hemat pangkat. Jadi hemat aja, benih juga nggak usah ditabur, benih hemat. Tapi tahukah saudara, engkau sedang melawan hukum yang universal tadi. Engkau sedang melawan hukum. Harusnya engkau memberi dan engkau akan dikembalikan oleh Tuhan. Tapi kau melawan itu, sehingga apa yang terjadi? Karena makan benihnya. Orang perusahaan tahu semua. Ada budget yang namanya promosi, ada budget yang memang operasional, ada keuntungan, betul. Kalau semakin banyak keuntungan, kamu harus menabur di sini. Ada budget yang namanya budget untuk marketing, untuk operasional, tapi ada yang budget untuk mereka beriklan, itu harus dilepas. Harus dilepasin, harus dibuang, bukan dibuang ya, harus didanakan untuk disalurkan. Kalau tidak disalurkan, perusahaan ini tidak akan eksis, tidak akan bertumbuh. Dia bisa bertumbuh karena apa? Karena ada yang dilepaskan untuk orang lain. Perusahaan iklan, orang yang derek-derek iklan, betul? CSR dan sebagainya. Kalau dia tidak lepaskan, perusahaan ini tidak akan bertumbuh. Itu hukum yang namanya tabur tuai. Dia mungkin lepasin 100 juta, tapi dapatnya berapa? Karena dari hasil iklan tersebut dapatnya miliaran, hanya dengan berapa ratus juta. Ini benih. Kalau dia pangkas benih ini, nggak usah lah, udah biarin aja. Nggak usah kita lepasin itu. Kita usah salurkan itu benih atau CSR, nggak usah. Padahal waktu kita salurkan banyak hal yang terjadi di sini. Peluang ada peluang di sana. Itu namanya hukum universal. Sama. Generosity adalah hukum universal, di mana kita harus melepaskan benih sehingga benih itu bisa kembali kepada kita berlipat kali ganda. Kita bisa menikmati kehidupan di dunia ini seperti di Eden. Kalau kita tahu prinsipnya, nggak mudah. Saya pun terus belajar. Saudara. Nah, yang kedua, kita baca dulu
Karena kita belum baca tadi. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Sudah? Ya. 3, 2, 1. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Di 2024 ini, engkau sekarang mau hidupi nilai apa? Apakah kau mau hidupi dengan cara-cara yang dengan kekuatan kita sendiri, atau kita mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek di tahun 2024? Saya tahu nggak mudah. Bahkan di sini dikatakan Tuhan akan memberkati usaha kita. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Ingat, hukum universal. Percaya atau tidak percaya, itu akan terjadi bagi yang melakukan. Amin. Bagi yang mau memberi, tidak pelit. Ya. Orang tua tidak pelit. Ke hamba Tuhan tidak pelit. Amin. Ke gereja Tuhan tidak pelit. Amin. Ke orang yang membutuhkan tidak pelit. Amin. Kalau Tuhan suruh engkau tabur ke panti asuhan, tabur ke panti asuhan. Tidak pelit. Dan itu akan kembali. Amin. Bukan nilainya, bukan nilainya, tapi hatinya yang murah hati. Waktu kamu murah hati, maka Tuhan akan percayakan lebih besar lagi. Amin. Serius. Kalau saya tahu anak saya mampu melakukan tugasnya dengan level tertentu, dia sanggup, saya pasti akan tambahin dia. Saya akan tambahin terus. Sama, Tuhan juga seperti itu. Waktu kita mampu mengelola benih yang Tuhan berikan dan tidak memakan sendiri, maka Tuhan percayakan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Cuma mau nggak hatinya itu berubah dari yang tidak suka memberi menjadi orang yang memberi? Nggak mudah. Bahkan banyak hamba Tuhan juga harus belajar untuk memberi. Kita datang hanya untuk menerima. Di tempat ini kebanyakan orang, nggak ada di sini ya, di gereja banyak orang datang hanya untuk menerima. Apa yang Tuhan bisa berikan buat saya? Apa yang bisa gereja berikan buat saya? Apa pendeta ini saya dapat apa nih supaya saya pulih? Apanya dong? Apanya dong? Kasih saya. Me. Give me. Yes. Give me. Kalau enggak give me, enggak puas, kamu pergi Cari yang lain. Give me. Padahal waktu kau datang ke altar Tuhan, kau harus beri persembahan. Give to the Lord. Yes. Beri kepada Tuhan, beri kepada sesamamu, beri pada pekerjaan Tuhan. Nah, dengar. Di situ dikatakan ini ada hal yang berat yang harus kita lakukan, hal yang menantang kita. Di situ muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Gereja kita, setiap tahun gereja kita akan membawa jemaatnya, mengajak jemaatnya untuk membawa persembahan di awal tahun. Biasanya di awal Februari, minggu pertama. Kita bawa persembahan ini. Sekali lagi bukan untuk gereja Tuhan makin diberkati kaya, bukan. Tapi gereja kita ingin saudara bisa mengalami satu perpindahan. Jadi orang yang tadi pelit sekarang diberkati, harus generosity. Untuk diberkati dia harus lewati namanya generous, murah hati. Amen. Baru kau diberkati. Amen. Gak bisa nih minta diberkati tapi kita enggak generous dan murah hati. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Di dalam bahasa Ibrani-nya, dalam imamat itu dipakai dengan kata hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dalam imamat 23 ayat 10.
hasil pertama dari penuaianmu. Hasil pertama. Hasil pertama di situ dipakai kata reshit. Tapi kalau itu reshit itu artinya gini, sebagian. Jadi ada dua hal yang kamu bisa berikan, yang kamu bisa bawa di awal tahun ini kepada Tuhan. Yang pertama, reshit. Reshit itu sejumlah atau sebagian. Yang kedua adalah dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Seluruh atau segala penghasilanmu, hasil pertama, seluruhnya. Boleh engkau melakukan sejuput, boleh engkau melakukan seluruhnya. Saudara paham di sini? Kenapa dipakai dua hal ini? Tuhan bukan bicara masalah uang, tapi masalah hati. Hati. Engkau yang tidak bisa semua, ada sejumput. Dimana engkau bisa belajar dari tahun ke tahun akan lebih besar lagi. Akan bisa belajar untuk menyerahkan seluruhnya. Tapi dimulai dari sejumput. Belajar dari sejumput. Kalau engkau tidak sanggup seluruhnya, sejumput. Di situ engkau bisa belajar untuk menjadi generous. Melepaskan hak kita. Gak mudah melepaskan hak kita. Aduh Tuhan, gue jauh. Aduh Tuhan capek. Gimana Tuhan itu bisa beli sepeda? Aduh Tuhan, udah kebayang-bayang nih beli sepeda, datang kemari. Udah kebayang-bayang mau beli sesuatu gitu ya. Aduh datang kemari cilaka. Aduh, Tuhan gak usah datang gitu. Ada dari pusat lagi ngomong seperti itu. Saudara, universal, hukum universal. Saudara percaya atau tidak percaya? Itu akan terjadi bagi yang mereka yang percaya. Hari ini tinggal engkau decide. Engkau mau jadi orang yang pelit atau mau jadi orang yang generous. Tahun 2023 saya berjanji sama diri saya, Tuhan saya mau jadi generous. Bahkan sama orang tua saya, bahkan sama semua orang, saya mau jadi generous. Bukan berarti saya punya kelimpahan uang, bukan. Tapi saya mau belajar untuk memberi dari apa yang saya miliki, dari apa yang Tuhan percayakan. Terakhir, kalau terakhir seneng banget. John Templeton, ini namanya nama keserempet, nama Templeton, John Templeton. Benar ya? Dia bilang gini, the best investment with the least risk and the greatest dividend is giving. Orang bilang gini ya, high risk, high return, high gain. Low risk, low gain, low return. Resikonya rendah, keuntungannya juga rendah. Kalau resikonya tinggi, keuntungannya juga tinggi. Itu dunia tuh. Tapi apa yang Tuhan berikan? Dia bilang begini, investasi terbaik dengan resiko paling kecil dan dividen paling besar. Dividennya keuntungan yang paling besar. Giving. Haleluya. Amin. Saudara mau memberi hari ini. Amin. Yang ketiga, waktu kita memberi, jadi pertama anak cucu kita diberkati. Amin. Yang kedua perusahaan kita, usaha kita diberkati. Amin. Yang ketiga, Kisah Rasul 20 ayat 35. Tuhan akan membuat kita lebih berbahagia. Amin. Lebih berbahagia. Saudara akan melihat orang yang saudara bantu, orang yang saudara tabur benih ke mereka, mereka akan bertumbuh. Bahagia nggak? Saudara, waktu saudara menabur ke orang tua, dia sukacita, sehat. Saudara senang? Senang. Saudara ketika saudara menolong seseorang,
Bukan cuma hanya harta saja, tapi segala hal. Perhatiankah, tuntunankah, pelayanankah, banyak dalam hal generasi ini. Waktu dia menjadi bertumbuh, diberkati, saudara bahagia. Tuhan lebih lagi melihat kita berbahagia. Hari ini saya tantang saudara. Saya tantang saudara untuk kita belajar berpindah dari belum generous menjadi generous. Yang mau katakan yes. Yes. Tahun 2024, poin yang pertama yang harus kita lakukan adalah Tuhan ajar saya memberi. Beri saya hati seperti hati Tuhan. Beri saya mata seperti mata Tuhan. Berikan tangan seperti tangan Tuhan. Supaya kami jadi berkat bagi banyak orang. Yuk sama-sama naikkan pujian ini. Berikan ku seperti hatimu. Berikan ku mata. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang buaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Saudara, saya ajak saudara untuk tundukkan kepala. Beri waktu 1 menit saja. Mau nggak engkau diubah untuk menjadi orang-orang yang generous? Tuhan butuh orang yang generous supaya dia bisa memberikan benihnya kepada. Kalau engkau mau dan mau diubah, Tuhan, ubah aku nih Tuhan. Ajari aku generous pada semua orang, pada gereja Tuhan. Peka dan peduli akan kebutuhan gereja Tuhan. Peka dan peduli akan kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Ajari aku untuk generous. Kalau Bapak Ibu orangnya dan kau mau diubah, Tuhan, aku mau jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan pakai aku. Kalau engkau orangnya dan kau siap dan engkau mau melangkah, saya tahu nggak mudah untuk melangkah. Mulai dari sejumput demi sejumput kau berikan kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya dan berkata, Tuhan, ini aku, pakai aku. Kau boleh angkat tangan. Ya. Tuhan, setiap mereka yang mengangkat tangan, ubah kami. Bilang sama-sama, Tuhan, ubah aku. Percayakan kepadaku. Percayakan kepadaku berkat bangsa-bangsa. Percayakan kepada kami, Tuhan. Terima kasih. Kami percaya, Tuhan.
membawa kami, Amen. memberikan kepada kami hati seperti hati Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih. Mengucap syukur buat hari ini. Dan biarlah firman-Mu memetraikan dalam hati kami untuk kami lakukan di dalam nama Yesus. Saya percaya sama-sama katakan. Amin.